studi kasus tentang sengketa merek rokok gudang garam dan gudang baru. Kelompok 1 terdiri dari 3 anggota, saya sendiri Duriani Khalid, tim A13190253. Kemudian saudara silakan Mas Mat Solehbudin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mat Solehbudin, NIM A131180144. Dan saya Muhammad Yusuf Maulana, NIM A131190163. Ya, terima kasih. Langsung akan saya bacakan studi kasus tentang merek rokok gudang garam dan gudang baru. Meski telah dinyatakan kalah dalam kasus sengketa merek antar perusahaan rokok di Pengadilan Negeri PN Panjen, PT Jaya Makmur selaku pemilik brand gudang baru terus melakukan upaya hukum kemarin bersama penasihat hukumnya Yusri Iza Mahendra. Gudang baru terus memantau sidang di Pengadilan Niaga Surabaya. Sedianya dalam persidangan kemarin, sengketa brand itu memasuki agenda sidang publik. Namun, sidang yang satunya berlangsung pukul 13.00 WIB itu terpaksa ditunda karena majelis hakim yang diketuai Ainur Rafiq masih memimpin sidang pidana. Dijelaskan Yusri Iza Mahendra, pihaknya terpaksa melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga Surabaya karena pihak gudang garam tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan masalah tersebut secara internal. Padahal jika ditilik dari segi perusahaan, gudang baru hanyalah pabrik rokok kecil yang tidak imbang menandingi perusahaan rokok ternama asal Kediri itu. Kami sudah pernah bertemu secara langsung dengan pihak gudang garam, bahkan sudah ajukan kerjasama, ada tanggapan, tapi untuk masalah ini masih akan terus berlanjut, katanya saat ditemui di PN Surabaya. Menurut Yusri, sejak menjalani sidang perdana, pihak PT Jaya Makmur selaku pemilik brand sudah memberikan bukti-bukti terkait lisensi brand produknya berupa sertifikat merek gudang baru dan dari HAKI Kemenkumham. Hanya saja pihaknya masih menunggu hingga proses sengketa tersebut selesai. Bahkan saya juga pernah menjadi ahli dalam kasus ini. Kalau masih ada masalah, semestinya HAKI yang digugat karena mereka yang mengeluarkan sertifikat untuk gudang baru, jelas Yusril. Selanjutnya silakan Mas Mat Solehbudin. Lebih lanjut terkait desain produk yang juga disebut-sebut nyaris sama, Yusril memastikan tidak ada masalah. Ini dibuktikan dengan telah diajukannya lisensi tentang desain industri oleh PT Jaya Makmur terkait produk rokok tersebut. Sudah diajukan dan nanti akan ada sertifikat desain industrinya, tegasnya. Lalu, di mana letak kesamaan versi gudang garam yang disebut pihak penggugat sebagai pedomplengan nama? Pakar hukum tata negara itu menjelaskan jika tidak bisa menyebutkan secara spesifik, hanya saja yang paling utama menjadi persoalan sengketa yakni terkait penggunaan kata gudang dalam 2 brand rokok tersebut. Ya, seperti nama media, ada media Indonesia dan ada juga media Nusantara. Nanti yang pakai nama media lagi bisa digugat, jelasnya dengan tertawa. Seperti diketahui PN Kepanjen dalam putusannya memenangkan PT Gudang Garam selaku penggugat atas kasus kepemilikan brand rokok miliknya. Putusan ini lantas ditanggapi sengit oleh pihak tergugat dengan mengusung Yusri Iza Mahendra sebagai penasihat hukum. Proses hukum lainnya pun dilakukan PT Jaya Makmur untuk melawan, yakni dengan meneruskan urusan sengketa tersebut hingga ke Pengadilan Niaga Surabaya. Mereka yakin jika kasus tersebut akan selesai dengan baik. Pihak Gudang Garam sudah mulai membuka diri. Pak Ali Kozin selaku pemilik PT Jaya Makmur juga sudah mengusahakan agar hasilnya baik demi kepentingan bersama. Tandas Yusril. Di tingkat
kasasi MA Gudang Baru menang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yusuf Maulana. Ya, silakan Jakarta. Mas Yusuf. Jakarta. Perseteruan merek gudang garam versus gudang baru berakhir di Palu Hakim Agung. Valerina Jalan Kriekhoff DKK. Majelis Kasasi menyatakan dua merek itu tidak memiliki persamaan pada bentuk, cara penempatan, dan persamaan bunyi. Gudang Baru memberikan kuasanya kepada mantan Mensesnek Yusril Iza Mahendra. Rokok kretek Gudang Baru dibuat untuk kelas pasar tersendiri, kata Yusril. Sebagaimana tertuang dalam halaman 28 putusan kasasi yang dilansir website MA Jumat tanggal 7 bulan 11 2014. Gudang Baru sempat kalah di Pengadilan Niaga Surabaya pada 2013. Saat mengajukan kasasi, permohonan Gudang Baru yang beralamat di Pasuruan itu dikabulkan. Perkara yang mengantongi nomor 162K /PDT sus HK 2014 itu diadili oleh Ketua Majelis Hakim Profesor Dr. Valerina JL Kriekhoff dengan anggota Soltoni Mohdali dan Abdurrahman. Jika kretek gudang garam baru tidak lagi berproduksi, maka masyarakat tidak memiliki alternatif pilihan rokok kretek dengan harga bersaing selain dari produk gudang garam. Padahal rokok kretek gudang baru memiliki harga yang terjangkau dan memiliki segmen kelas konsumen tersendiri, ujar Yusril. Yusril juga menyayangkan langkah gudang garam yang menggugat kliennya setelah perusahaan gudang baru besar. Berdasarkan pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Merek, gugatan merek diajukan maksimal 5 tahun setelah merek tergugat terdaftar. Tindakan penggugat yang tidak memiliki tenggang batas untuk mengajukan gugatan bertujuan untuk merebut dan menjarah konsumen gudang baru. Oleh karena itu, pembatalan merek gudang baru merupakan bentuk terselubung dari persaingan usaha tidak sehat, cetus Yusril. Demikian paparan dari kelompok 1 mengenai sengketa merek rokok gudang garam dengan rokok gudang baru. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ditanyakan, bisa hubungi kami, kelompok 1. Terima kasih. Ya, sudah ya, Mas ya. Sudah, Pak.